Di channel ini sedang mengadakan giveaway saldo dana dan juga saldo OVO senilai 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang dengan persyaratan yang sangat mudah. Kalian tinggal like dan subscribe channel Live Tutorial dan komentar di bawah dengan format yang pertama nama lengkap, lalu Instagram, dan selanjutnya berupa nomor handphone. Agar pada saat kalian menang nanti untuk dihubunginya lebih mudah, dan tentu untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada saat nanti video ini tembus 500 likes. Jadi pastikan kalian sudah like dan subscribe, dan jangan lupa untuk ikuti video terupdate dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Live Tutorial. Bertemu lagi dengan gue Yoga, dan di video kali ini guys, gua akan ngebahas 3 aplikasi pinjaman uang online yang kemungkinan 99% adalah aplikasi ilegal, karena mulai dari reputasinya dan juga rating, lalu apapun itu dia tidak meyakinkan. Sebelum pembahasannya, jangan lupa untuk dukung channel YV Tutorial dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial lebih semangat ngebuat konten tentang pinjol-pinjol lainnya. Jadi kalau aplikasi ilegal itu tujuan kita tidak membayar atau kita tidak perlu bayar, karena ada berita dari Kominfo bahwa kita pinjam uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu membayarnya. Nah, itu sudah dijelaskan dari beberapa tahun yang lalu ya, dan kalian bisa cek aja di Google ataupun di website ya dari Kominfo tersebut. Nah, di sini aplikasi yang akan gue bahas adalah aplikasi yang pertama ada Kreditin, yang selanjutnya ada Kredit Kilat, dan selanjutnya ada Kotak Uang. Aplikasi ini merupakan 3 aplikasi yang kemungkinan reputasinya ini benar-benar buruk, dan tentu ini merupakan aplikasi ilegal yang kita juga harus waspada terhadap aplikasi-aplikasi sekarang. Walaupun banyak aplikasi legal ataupun aplikasi resmi, tapi kita juga harus berhati-hati. Nah, buat kalian juga bisa sharing nih apa aja aplikasi yang udah kalian ajukan pinjamannya, dan di sini gue bakalan jelasin bagaimana proses agar kalian ini disetujui, bagaimana agar kalian nanti cair, itu bakalan gue jelasin. Nah, di sini aplikasinya, semua aplikasi ini tiga-tiganya sudah terdaftar di Play Store, yang artinya kita sudah dapat mendownload dengan mudah tanpa harus kita download di Google ataupun download APK-nya di website, itu nggak perlu. Jadi kita udah benar-benar gampang banget untuk mendownloadnya. Jadi guys, selanjutnya di sini kita akan lihat untuk reputasi yang pertama ya. Yang pertama kita akan lihat yang Kredit Kilat terlebih dahulu. Di sini untuk yang Kredit Kilat, ini Kredit Kilat Pro ya. Nah, di sini ada keterangan pinjaman uang online cepat cair. Nah, kita akan scroll ke bawah. Setiap aplikasi itu memiliki reputasi, yaitu rating, berapa dia sudah diulas, dan juga untuk jumlah downloadnya udah mendapatkan berapa. Di situ sudah dijelaskan. Nah, di sini dia mendapatkan rating 4,0 dengan 3000 ulasan, dan dia sudah mendapatkan 100.000 jumlah download lebih, yang artinya ini kalau kita lihat-lihat reputasinya lumayan cukup buruk karena dia hanya mendapatkan 4 rating. Selain itu juga kita dapat melihat untuk review ataupun komentar-komentar terhadap pengguna yang telah mengajukan di aplikasi ini. Apakah benar aplikasi ini reputasinya buruk? Jadi itu kita bisa memastikan yang lebih dalam lagi di komentar orang-orang. Nah, di sini ada yang berkomentar, perhatian, jangan pernah download aplikasi ini, anjir nyeser asli. Sebelum jatuh tempo yang nelpon udah 1 RT, yang nagihnya berkata-kata kasar. Nah, sudah dipastikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi ilegal. Walaupun ada yang komen juga positif, ada yang komen proses cepat, mudah, limit lumayan, tenornya lama, bisa dicicil, ini sangat meringankan kami yang butuh uang di saat pandemi. Dan di sini juga banyak yang komen-komen ngehujat. Jadi bisa jadi itu sekongkol atau bisa jadi itu memang benar-benar gitu. Tapi ini lebih banyak yang ngehujat, yang artinya ini adalah aplikasi yang tidak benar ataupun reputasinya itu buruk. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Dan di aplikasi ini juga ada kelebihannya yang bisa kalian baca-baca di sini. Selanjutnya kita akan lihat untuk aplikasi dari Kreditin. Selanjutnya kita akan ketik Kreditin. Di sini aplikasi Kreditin pinjaman tanpa agunan. Nah, kalau kita lihat dari reputasinya ini benar-benar lebih buruk, hampir 50% ya, benar-benar lebih buruk. Kalau kita lihat di sini dia hanya mendapatkan rating 2,7 dan dari 1000 ulasan, dan jumlah downloadnya pun dia hanya mendapatkan 100.000 lebih yang mendownload.
Karena aplikasi-aplikasi yang telah resmi itu biasanya itu udah 500.000 bahkan jutaan guys, yang artinya udah banyak orang. Walaupun bisa juga 100.000 dia sudah resmi, tetapi kalau lihat dari ulasan dan juga ratingnya ini cukup buruk. Nah di sini juga kita akan lihat untuk komentarnya, sumpah kecewa banget. Nah jadi kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ilegal, data-data itu jangan yang asli. Data-data kalian bisa palsu, tetapi harus perhatikan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu tips dan triknya nanti akan gue kasih tahu ke kalian semua ya guys. Dan di sini juga kita akan lihat untuk kelebihan dari aplikasi ini. Pinjaman online tanpa jaminan, cepat dan mudah, semua orang bisa pinjam. Pengajuan pinjaman siap melayani Anda. Nah di sini kalian bisa lihat aja untuk kelebihannya, dan selanjutnya kita akan lihat yang untuk kotak uang. Nah kita akan cari nih, kita akan search yang kotak uang. Nah di sini kita akan lihat yang kotak uang. Kalau dari reputasinya juga nih, parah banget ini, dari jumlah downloadnya aja baru 10.000. Jadi kenapa kita harus mengajukan pinjaman di aplikasi ilegal? Agar nanti kita dapat cair, dan tentu nanti kita juga bisa gagal bayar. Jadi ini kita membantu Kominfo dengan dengan kayak tujuan mereka seperti itu guys. Nah di sini kita lihat untuk ratingnya, dia mendapatkan 3,0 dengan 912 ulasan, dan dia sudah mendapatkan 10.000 lebih jumlah download, dan reputasinya cukup buruk. Kalian bisa baca nih kelebihannya di sini dia jelaskan. Kalian juga bisa baca tentang aplikasi ini. Jadi perlu kalian ketahui juga, memang jika kalian pengen mengajukan di aplikasi yang resmi atau kalian sedang mencari aplikasi resmi, bisa baca-baca apakah tentang aplikasi itu meyakinkan atau tidak. Kalau dia tidak meyakinkan, berarti itu adalah aplikasi ilegal. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini silakan kalian download ke antara 3 aplikasi ini, dan kita akan buka salah satu. Di sini gue akan buka dari Kreditin. Nah di sini ada kebijakan privasi, kita tinggal setuju aja, yang nggak perlu kita baca juga. Setuju, dia akan membaca data-data kita. Cuman harus kalian perhatikan, data diri kalian harus benar-benar kosong seperti itu. Maksudnya data-data di handphone kalian. Selanjutnya untuk mengajukan di pinjaman online itu, kalian harus perhatikan yang pertama, aplikasi-aplikasi pinjaman online yang terdapat di handphone kalian hapus semua, dan sisakan satu aja, yaitu aplikasi yang mau kalian ajukan nantinya guys. Setelah kalian ajukan, nanti bakalan positif, bakal diterima. Dan juga untuk foto-fotonya nggak apa-apa pakai foto pribadi, ataupun memang kalian pengen pakai KTP pribadi nggak apa-apa, cuma lebih waspada aja. Kalian juga bisa sih pakai yang palsu, cuman itu untuk kalian diterima itu sulit. Maksudnya kalau yang untuk palsu itu sulit diterima, tapi kalau untuk yang asli itu bisa jadi kalian cepat diterima. Tapi gue saranin cari-carilah KTP palsu di Google banyak, ataupun apapun itu ya, sehingga kan kalian upload aja nantinya. Nah di sini silakan kalian login terlebih dahulu. Gue akan login di sini ya menggunakan nomor handphone gue. Nah di sini gue telah login ke dalam aplikasi dari Kreditin. Kalau kita lihat untuk nominal pinjamannya mulai dari 700.000 sampai dengan 2.800.000. Nah, di sini ada berbagai pilihan yang kalian bisa lihat. Kalian pilih aja mau mengajukan berapa. Selanjutnya untuk tenor pinjaman dia 92 hari sampai dengan 180 hari, dan untuk suku bunganya dia terkena 0,02% sampai dengan 0,08% per harinya untuk bunganya. Nah, di sini kita tinggal klik ajukan sekarang, maka kita akan disuruh mengisi 3 langkah. Yang pertama informasi data identitas, lalu informasi dasar, selanjutnya juga ada informasi bank. Kalian tinggal isi salah satu, maksudnya di sini isi satu persatu, mulai dari informasi data identitas seperti foto KTP, lalu verifikasi wajah, seperti itu ya, kalian bisa isi aja. Dan selanjutnya isi informasi dasar, informasi bank, dan tinggal konfirmasi. Maka kalian tinggal menunggu proses persetujuannya. Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya itu sama aja untuk prosesnya ya, karena setiap aplikasi nggak ada perbedaan sih, hampir semuanya sama. Dan tips dari gua lagi, agar kalian nanti disetujui, kalian mengajukan pinjaman itu pada jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai dengan sekitar jam 3 sorean ya. Jadi kalian harus perhatikan juga jamnya, jangan mengajukan di tengah malam. Nanti kalau kalian mengajukan di tengah malam itu bakalan kesulitan untuk diterimanya, atau di verifikasi, ataupun di di ACC seperti itu guys. Dan mungkin sekian aja pembahasan pada video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman uang online di sebuah aplikasi ilegal guys.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Yoga Pratama. See you the next time and happy enjoy.